podcast Himasta. Halo Sobat Posta, kembali dengan Posta, podcast Himasta. Hari ini saya Gerardo Owen dan Rizky Gunawan. di Posta kali ini kami akan membahas tentang komputasi statistika dalam bidang lingkungan kebencanaan dan sosial industri. Kami hari ini juga sudah membawa narasumber yang sangat keren, yaitu Bapak Hendra Perdana. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, boleh sedikit perkenalan untuk teman-teman penonton di luar sana Bapak mengenai background pekerjaan Bapak sendiri. Oke, perkenalkan, saya Hendra Perdana, SSC MSc. Jadi saya memang menjadi dosen program studi statistika. Saya di sini masuk di tahun 2015 ya, sudah menjadi di program studi statistika. Namun PNS-nya baru tahun 2019 seperti itu. Nah, S1 saya dari statistika UGM, kemudian saya lanjut lagi ke matematika di bidang aktuaria di UGM juga seperti itu. Mungkin boleh ceritakan sedikit lagi Pak tentang latar belakang Bapak mengenai dunia statistika, khususnya di komputasi statistika ini dan aplikasinya itu gimana aja Pak? Oh ya, oke, baik. Jadi memang di statistika ini memang kita tidak hanya bermain dengan data, yang biasanya orang mengira kita hanya bermain dengan data, tapi bagaimana juga kita bisa menguasai soft skill kita terkait penggunaan beberapa software statistika. Misalnya ada SPSS, ada Lisrel, ada Amos, ada Fuse. Nah, ketika kita sudah mempunyai kemampuan yang bagus di data, kemudian ditunjang kembali dengan soft skill di software, yaitu artinya kita juga akan menjadi yang baik seperti itu. Nah, tadi saya sempat sedikit mendengar Bapak kan awalnya kan dari matematika di UGM, lanjut ke matematika aktuaria. Itu kenapa Bapak lanjut ke aktuaria? Apakah Bapak emang tertarik di aktuaria atau kayak pengen tahu aja aktuaria itu seperti apa sih? Gitu? Oh ya, saya koreksi ya. Jadi saya S1-nya statistika. Oh. Nah, jadi statistika. Jadi memang di UGM itu ada dua, ada jurusan matematika, kemudian di dalamnya ada dua prodi. Jadi prodi matematika dan statistika. Nah, saya di statistika. Nah, dahulu ketika S1 saya membahasnya tentang BPJS seperti itu. Nah, kemudian ketika lanjut ke S2, nah karena saya melihatnya mata kuliah yang ada di S2 statistika yang bidang minat ya. Jadi kan memang di UGM itu S2-nya masih matematika, belum ada S2 statistika. Nah, tapi sudah ada bidang-bidang minatnya. Nah, saya lihat kalau yang bidang minat statistika itu mirip mata kuliah dengan yang S1. Nah, jadi kemudian saya tertarik karena saya tadi skripsinya saya membahas tentang BPJS, terkait asuransi dan sebagainya. Kemudian saya tertarik mengambil minat ke aktuaria. Nah, disitulah saya mempelajari aktuaria itu seperti apa, ilmu tentang asuransi ya, seperti itu. Berarti dari aktuaria ini ke komputasi statistika ini masih agak relate gitu ya? Iya, pastinya. Karena kan ketika saya cerita dari skripsi ya, skripsi itu saya menggunakan big data ya. Jadi menggunakan data yang besar sekali dari rekap saya namanya lupa itu. Jadi dari pasien ya. Jadi rekap datang pasien itu direkap semua, itu ada sampai 60.000 data seperti itu. Itu kami rekap. Jadi kan pasien ini kan berulang kadang ya. Berulang untuk kedatangannya. Itu kan selama 2 tahun penelitiannya. Datanya itu selama 2 tahun penelitian, ada pasien-pasien berulang. Nah, itu kan seperti data longitudinal seperti itu kalau ininya. Nah, itu kami analisis. Ya pasti kalau kita hanya menggunakan Excel, kita hanya menggunakan ya analisis yang biasa, kemampuan software yang biasa ya mungkin nggak mumpuni. Nah, sehingga waktu itu dibantu dengan beberapa software. Kalau yang open source kita ada RStudio, bisa juga kalau kita menggunakan Python, bisa juga yang lebih bagus lagi itu ada SAS seperti itu. Gitu. Dari sekian banyak software yang udah Bapak sebut ini, Bapak paling misal saya suruh sebut, Bapak paling pede di bagian software bagian apa gitu kayak kan ada SSS, ada R, ada kayak Python. Nah, Bapak paling pede di bagian apa? Ya, saya memang paling menguasai di RStudio. Nah, sebenarnya di Python juga bagus ya, tapi memang struktur yang ada itu berbeda dengan di RStudio. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih cenderungnya ke RStudio. Nah, jadi ya tapi di RStudio juga kita bisa mengintegrasikan ya dengan beberapa package yang ada di Python seperti itu. Nah, salah satu kelebihannya karena tadi open source, kemudian informasi yang diberikan dia kan ada blogernya, kemudian ada situsnya ya untuk kita saling berkolaborasi dengan peneliti-peneliti di dunia seperti itu. Nah, itu update-nya juga cukup cepat seperti itu. Jadi saya lebih tertarik dengan RStudio. Kalau di SPSS, di Fuse kan menu-menunya sudah ada. Nah, terkadang ada beberapa analisis statistika itu tidak bisa dikerjakan di SPSS karena kan belum ada di sana ya. Nah, tapi kalau di RStudio kan kita bisa membangun sendiri. Jadi kalau di
skripsi saya kan itu belum ada tuh menu-menunya kalau menggunakan software-software statistika. Nah, sehingga harus build programnya seperti itu ya, build codingnya, membangun codingnya seperti apa. Nah, itu ya kita menggunakan RStudio seperti itu. Bapak belajar tentang kayak bikin coding yang dari untuk RStudio itu di mana ya Pak? Itu sebenarnya lebih ke arah suka ya. Jadi ke arah suka, memang saya memang dari SMA memang sukanya ke arah komputasi ya, ke arah komputer. Nah, itu karena suka dulu. Nah, karena suka kemudian jadi pas ketika kami di UGM tuh ada praktikum. Nah, jadi pas di praktikum tuh kami selalu diberikan tugas-tugas yang membuat penyelesaian masalah gitu ya, seperti seperti algoritma seperti itu. Nah, itu saya tertarik aja untuk membahas seperti itu. Nah, belajarnya ya lebih banyak ke arah otodidak. Jadi coba gagal, nah sampai berhasil seperti itu. Nah, itu juga tergantung lagi karena nggak semuanya juga menyukai dengan coding ya. Tapi sama juga ya, ada juga mungkin masa-masa juga yang nggak terlalu suka dengan kalkulus. Nah, itu kan juga sama seperti itu ya. Nah, jadi saya memang lebih suka ke arah coding seperti itu. Gitu. Cara Bapak memperbaiki error-error yang mungkin ketemu di saat bikin RStudio tuh gimana Pak? Nah, ini menariknya ya. Kalau zaman dahulu tuh saya masuk S1 tuh udah tahun 2006. Jadi saat itu internet ya masih basisnya ke warung internet ya. Seperti itu. Ya walaupun di kampus juga sudah ada internet kampus juga. Jadi ada warnet kampus juga yang bisa digunakan. Ya belajar otodidak di sana. Belajar otodidak kemudian mencari di googling, masuk ke blogger, masuk ke komunitas dan sebagainya. Nah, itu kita bukan hanya komunitas Indonesia, komunitas luar juga kita coba seperti itu. Namun kalau yang sekarang ya sudah banyak ya, mungkin ya ada Medium, ada GitHub, ada yang di lewat YouTube dan sebagainya, itu sudah banyak sekali, itu sudah cukup membantu. Apalagi kalau udah pakai ChatGPT sekarang ya. Jadi coding-coding ada masalah masukin ChatGPT kadang udah dibantu tuh ya. Walaupun nggak semuanya juga langsung selesai ya, karena seperti itu. Seperti itu sih, lebih ke arah otodidak aja. Stack Overflow tuh udah ada nggak sih Pak di tahun 2006 gitu? Sepertinya belum ada. Gitu. Belajar sendiri beneran. Belajar sendiri. Di zaman Bapak waktu itu berarti kan tahun 2006 kan. Ada kesulitan mencari informasi nggak buat belajar tentang RStudio gitu Pak? Jadi kan dulu kan mengingat kayak koneksi internet kan belum secepat sekarang dan belum seluas sekarang kan. Apalagi di Indonesia dulu. Nah, apalagi kayak dulu saya ingat dulu tuh kayak cuma 10 MB itu kan udah besar banget Iya. Nah, cari informasi susah nggak sih Pak? Kira-kira? Ya susah. Ya kita juga kan nggak mudah juga kita menggunakan googling ya, karena kita harus mengetahui prom apa yang kita gunakan pada Google ya, pencarian seperti itu. Ya masuk susah. Tapi kalau kita udah terbiasa ya, karena mungkin kita sudah berkali-kali untuk mencoba dan sebagainya, pelajarannya seperti itu ya. Jadi mungkin karena pengalaman saya banyak, kemudian saya juga suka, jadinya ya menjadi enak aja, enjoy aja untuk baca coding. Tapi kadang ada juga yang mungkin masa-masa yang ketika ngeliat coding udah pusing duluan seperti itu ya, udah malas duluan gitu ya. Nah itu tergantung juga. Tapi jam terbang pastinya itu perlu sekali seperti itu. Pak, tadi kan di saat Bapak S2, Bapak kan terkait aktuaria yaitu kesehatan ya Pak. Nah, di bidang kita di Prodi Statistika ini kan cuma ada 3 bidang Pak. Bisku, Limben, Sosin. Nah, dari ketiga ini Bapak tuh fokusnya kemana Pak? Nah, ini juga unik ya. Jadi saya awalnya di sini memang banyak mengajarnya ke arah aktuaria. Di waktu itu kan saya mengajar matematika aktuaria 1, matematika aktuaria 2 seperti itu. Nah, kemudian lambat laun kan terjadi perubahan kurikulum, terjadi penambahan beberapa mata kuliah seperti itu kan. Di mana mata kuliah yang ditambahkan di kurikulum itu lebih mengarah ke arah komputasi yang ada praktikum-praktikumnya. Jadi saya seperti berpindah mengajar mata kuliah yang lain seperti ada machine learning, kemudian ada data mining seperti itu. Walaupun tetap yang komputasi tetap menjadi mata kuliah inti saya seperti itu. Nah, jadi ya itu karena menyesuaikan seperti itu sih. Seperti itu. Menurut Bapak transisi dari Bapak yang awalnya belajar mengajar aktuaria ke yang komputasi ini, menurut Bapak itu transisinya agak susah nggak sih Pak buat kayak penyesuaiannya lagi? Ya kalau menurut saya karena saya memang suka di komputasi ya tidak jadi masalah. Nah, kenapa saya berpindah ke arah komputasi, ke arah sosial industri ya, ke arah sana? Ya karena
di kita juga sudah ada beberapa dosen rekan saya yang memang sudah di bidang aktuaria gitu kan. Nah, sedangkan di ada bidang-bidang yang masih belum ada nih. Belum ada yang dosen yang bisa mengisi di sana, ya sudah saya masuk ke ranah sana. Seperti itu. Kan tadi data yang ada di saat Bapak gunakan untuk skripsi yang S2 itu ya. Sama mungkin data sosial juga itu kan datanya besar ya Pak. Big data kan. Yang bukan bisa update per detik gitu. Nah, dari data-data itu Bapak tuh apa sih yang kayak tantangan-tantangan yang Bapak temukan gitu di saat Bapak menggunakan data itu? Oh iya. Oke, jadi saya di S2-nya itu membahas tentang aktuaria, tapi aktuaria ke arah keuangan. Jadi menganalisis ke arah unit link. Jadi kita bermain ke saham unit link seperti itu ya. Nah, jadi kita menggunakan data survival juga, artinya data kematian dari tabel mortalitas sebagainya seperti itu ya. Nah, itu ya kita kemudian kalau kita tahu kan data saham itu juga berjalannya bukan hanya per hari ya. Kadang ada yang saham juga bergerak per detik seperti itu ya. Nah, ya tinggal kita menyesuaikan aja sih dengan apa yang mau kita tuju untuk dianalisis seperti itu. Nah, memang kalau mau yang lebih bagus yang real time ya. Artinya kita bisa membangun suatu analisis yang menggunakan data yang lebih kecil ya dalam waktu detik. Tapi kan kembali lagi nih, spesifikasi dari PC, dari laptop atau itu kan juga akan terganggu juga ya. Nah, itu harus menggunakan spesifikasi yang tinggi juga seperti itu. Karena seperti itu. Dari penelitian-penelitian yang Bapak lakukan, ya kan sebagai dosen mungkin udah banyak ya Pak penelitian-penelitian yang Bapak lakukan gitu. Nah, ya penelitian yang paling berkesan bagi Bapak tuh yang mungkin fokusnya yang komputasi gitu ya Pak. Itu tuh apa ya Pak? Kayak bahas tentang apa gitu. Iya, nah ini ya. Jadi sebenarnya yang lebih bagi saya itu ke ranah bagaimana kita bisa membahasakan teori yang ada di statistika itu bisa dipahami oleh orang yang awam. Nah, terkadang kan saya melakukan penelitian ke sosial nih, misalnya ya tahun lalu ada survei tentang kelayang, kemudian ada survei dengan WWF. Nah, ada bagaimana. Nah, itu kan mereka mungkin tidak terlalu urgensi nih terhadap metode yang digunakan. Nah, tapi kan bagaimana kita bisa menjelaskan kepada pihak di sana itu dengan mudah hasil yang kita gunakan tuh manfaatnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Nah, itu yang menjadi tantangan sih, menjadi tantangan tersendiri. Karena kita biasanya kalau di akademisi kan masih secara teoritis ya. Sedangkan data di lapangan itu ya luar biasa sekali. Kadang kalau di kuliah misalnya, di kuliah itu kita terbiasa dengan data itu bersih-bersih normal atau datanya yang aman-aman saja, yang regresinya berpengaruh atau bagaimana, atau asumsi klasiknya dia tidak jadi masalah. Tapi kan ketika kita menggunakan data lapangan ternyata ada masalah, ya kan? Nah, itu bagaimana kita harus bisa mengatasi hal itu dengan cepat dengan teori-teori yang udah kita pelajarin. Ya pastinya jam terbang lagi ya harus ini ya. Nah, jadi dengan belajar kemudian mendapatkan data baru, kita coba, kita analisis, nanti kita belajar hal yang baru lagi, kita menemukan lagi seperti itu. Nah, itu yang menjadi hal yang penting bagi teman-teman di statistika, terutama di mahasiswa seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak ada bilang kayak kita sebagai akademisi itu perlu untuk membahasakan teori-teori kita supaya orang awam pun bisa mengerti ya Pak. Nah, dari Bapak sendiri saran Bapak tuh itu cara melakukan itu gimana ya Pak? Soalnya memang saya juga susah Pak untuk melakukan hal itu. Iya. Ya, mungkin bisa dicoba bagaimana kita menjelaskan kepada kawan kita sendiri deh. Kawan kita sendiri itu bisa paham nggak dengan apa yang kita sampaikan, mengerti tidak? Ya, kemudian kalau misalnya itu masih kawan yang di bidang yang sama di statistika, ya kita coba dengan kawan yang lain nih, yang misalnya kita ada kawan nih di prodi kimia atau di prodi biologi. Nah, ketika kita menjelaskan kepada mereka bisa langsung paham tidak? Atau menjadi pertanyaan. Nah, kalau menjadi pertanyaan, berarti kan ada suatu hal yang belum tepat untuk kita sampaikan kepada mereka. Nah, itu ke arah sana mungkin kita bisa mempelajari itu. Nah, seperti itu sih caranya. Jadi belajar untuk menjelaskan dengan bahasa itu kepada orang yang benar-benar masih awam banget. Iya, seperti itu. Trial and error gitu ya. Iya, ya kan mereka kan kadang nggak peduli dengan
teoremanya seperti apa rumus-rumusnya seperti apa, tapi bagaimana rumus itu bisa menghasilkan yang sesuai dengan apa yang mereka pahami seperti itu ya. Nah, jadi mereka mengerti, oh ternyata time series ini gunanya tuh ini nih. Oh ternyata machine learning yang jelibet seperti itu tuh ternyata oh ada manfaatnya seperti ini. Nah, itu bagaimana kita bisa menjelaskan dengan baik kepada mereka seperti itu. Oke. Nah, kan kita sebagai peneliti ya Pak, kita bikin model-model gitu, kita menggunakan metode-metode yang rumit lah. Nah, di saat kita menulis, mungkin kita kayak sasarannya kepada peneliti yang buat mengulang metode tersebut. Nah, gimana cara kita biar orang awam ini bisa menggunakan model tersebut juga, Pak? Nah, tapi ini unik ya. Jadi model itu kalau bagi saya tidak ada model yang paling baik ya. Karena kadang-kadang kan menyesuaikan dengan data yang dipunya juga. Terkadang ketika kita menggunakan model ini, data ini menggunakan model ini, maka model ini menjadi baik. Tapi ketika datanya diganti, bisa jadi dia akan berubah seperti itu ya. Jadi memang terkadang juga menyesuaikan dengan data yang dipunya atau yang akan dianalisis seperti itu. Nah, untuk penggunaan model-modelnya itu ya kembali lagi kita kan di teoretik sudah ada batasan-batasannya. Misalnya syarat untuk asumsi ini dia harus datanya harus berdiskusi normal terlebih dahulu, berarti kan harus memenuhi asumsi itu. Kemudian harus ada syarat misalnya linearitas data atau bagaimana ya, itu dari situlah kita bisa belajar kira-kira analisa statistik ini nih yang kira-kira tepat untuk digunakan. Kemudian kita coba analisis, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kemudian ketika hasilnya itu diperoleh dan itu tidak sesuai misalnya, tidak sesuai dengan dugaan kita, ya tinggal bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang terjadi. Seperti itu. Jangan kita kan berhipotesis, berarti kan ada H0 dan H1. Nah, jadi jangan kita harus H1 yang harus kita tuju gitu kan. Kadang kan ya H0 tidak ditolak juga tidak jadi masalah. Nah, ya tinggal kita bagaimana kita bisa menjawab hal apa yang membuat itu bertolak belakang ya, seperti itu. Jangan malah kita mengganti datanya atau memanipulasi datanya seperti itu. Nah, misalnya gini. Misalnya kita berpikir bahwa dugaan kita atau estimasi kita adalah pendidikan itu berpengaruh negatif terhadap kemiskinan misalnya. Pendidikan itu akan menurunkan kemiskinan ketika pendidikan semakin meningkat. Ternyata pas dianalisis ternyata dia malah kemiskinan malah menaik. Itu ya. Kan jadi aneh ya. Nah, jadi kan kita kadang sebagai peneliti mungkin sebagai peneliti awal, oh ini kayaknya ada yang salah dengan datanya, atau seperti apa. Nah, namun jangan juga seperti itu. Mungkin kita bisa cari hal lain nih. Oh, ternyata kenapa pendidikan yang meningkat menjadi kemiskinan juga akan meningkat? Mungkin bisa jadi karena biaya pendidikan. Nah, karena biaya pendidikan juga tinggi. Nah, oleh karena itu kan kalau diregresikan ada R-square. Nah, di mana kebalikan dari R-square, berarti kan ada faktor-faktor yang tidak diikut sertakan ya, yang mempengaruhi. Misalnya R-square-nya adalah 90%, berarti kan ada 10% yang faktor-faktor dari variabel yang tidak ikut sertakan. Nah, mungkin hal itu yang mempengaruhi bahwa dia menjadi pendidikan tadi, ketika pendidikan semakin meningkat, bisa jadi malah kemiskinan juga menjadi meningkat. Nah, tinggal kita mencari alasannya, kemudian kita mencari jurnal penunjangnya lagi. Mungkin kita juga bisa bertanya kepada pihak BPS, kepada pihak lain untuk memperkuat ya argumen kita. Jadi jangan langsung itu salah nih, nggak sesuai. Nah, tapi kita perlu untuk melihat lagi nih dari sisi mana nih untuk menguatkan hasil itu seperti apa. Seperti itu. Berarti tidak masalah kayak misal kita bikin artikel atau sedang meneliti sesuatu, berarti kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti bukan berarti itu salah. Iya. Berarti memang nggak sesuai aja dan ada kita harus cari tahu alasan-alasan. Iya. Ya, tapi ya, yang cukup dipastikan ya data ini kan kadang ada data primer, ada data sekunder kan. Nah, kalau data primer kan kita yang mencari sendiri. Nah, pastikan ketika kita mencari data sendiri atau mengumpulkan data sendiri ya kita bersifat objektif. Kemudian kita menjaga integritas dalam pengumpulan data seperti itu kan. Nah, tapi kalau data sekunder kan kita nggak bisa apa-apa. Nah, data sekunder kan kita hanya menggunakan saja ya dari referensi, dari BPS dan sebagainya. Ya itu artinya itu datanya apa adanya. Ketika data itu menghasilkan yang tidak sesuai dengan dugaan kita ya tidak jadi masalah. Tinggal kita cari tahu apa hal yang menjadi berbeda seperti itu. Misalnya kalau di Jawa Timur misalnya kita ambil, oh ternyata pendidikan semakin meningkat, pendidikan semakin berkurang kemiskinan. Ternyata kalau di Kalbar ternyata berbeda. Nah, ternyata terbalik. Nah, bukan berarti Kalbar salah. Mungkin ada suatu hal yang memang membedakan antara di Kalimantan Barat dengan Jawa Timur tadi seperti itu. Nah, seperti itu.
Mungkin saya sedikit bertanya Pak. Nah, sedikit menambahkan ya Pak. Mm. Menurut Bapak bagaimana kayak terhadap peneliti yang menggunakan metode, tapi tuh metode itu misal kayak nggak dibikin mungkin website atau mungkin komputasi yang bisa diulang lagi gitu Pak. Kayak biar orang-orang awam juga ini bisa menggunakan model itu tanpa berpikir gitu Pak. Oh iya. Nah iya, itu tapi nggak semuanya juga kemampuan seperti itu kan bisa banyak peneliti yang bisa ya. Jadi kan kita memvisualisasikan atau menyajikan data itu kan nggak hanya langsung harus berupa dashboard atau kita bisa menampilkan langsung. Tapi kan bagaimana kita bisa mengemas dia menjadi sebuah jurnal penelitian kah atau jurnal pengabdian kah yang artinya itu bisa dibaca oleh orang-orang lain. Nah tapi ya memang saat ini yang di generasi sekarang ya yang lagi booming memang visualisasi berupa dashboard ya dibandingkan berupa infografis ataupun videografis karena kalau di dashboard itu kan kita bagaimana dalam satu tampilan itu bisa menyajikan berbagai macam informasi dengan mudah dengan menambahkan slicer, menambahkan informasi-informasi tambahan seperti itu. Nah tapi kan kemampuan itu juga nggak semuanya bisa menguasai pula ya. Ya walaupun kalau ada yang bisa menguasai itu akan menjadi lebih komplit lagi ya kemampuannya ya. Sudah datanya bagus, komputasinya bagus, ditambah dia bisa menyajikan data berupa visualisasi yang baik juga. Seperti itu sih. Boleh ceritain nggak Pak pengalaman Bapak dalam kolaborasi penelitian yang gabungin banyak pandangan? Kayak apa sih susahnya ataupun enaknya dalam hal tersebut? Oke. Ini hal menarik juga. Jadi saya tahun 2018 itu saya masuk di tim penelitian kepolisian di Universitas Tanjung Pura. Jadi pusat penelitian seperti itu ya. Nah, jadi itu kolaborasi dosen dari berbagai fakultas. Jadi ada yang dari kehutanan, ada yang dari ekonomi, hukum. Saya di bidang MIPA mewakili dari statistik seperti itu. Nah, kami kan meneliti nih tentang waktu itu kita meneliti tentang survei kepuasan masyarakat ya. Nah, jadi di sini kita meneliti dari survei ya, kita sudah tahu survei kan, berarti kita mengumpulkan data nih dari masyarakat. Bagaimana kita membuat indikator pertanyaan yang akan kita susun seperti itu. Kemudian indikator pertanyaan itu jangan sampai bersifat ambigu atau tidak dipahami ketika itu dilempar kepada masyarakat, kepada responden seperti itu kan. Nah, kemudian ketika itu sudah diperoleh, sudah kita sebar ke masyarakat, kemudian kita juga menyajikan hasilnya seperti apa. Nah, menyajikan hasilnya itu bukan berupa angka, tapi bagaimana kita bisa menjelaskan dari sisi hukumnya itu bagaimana sih dari pandangan hukum itu seperti apa terhadap indikator yang kita gunakan. Dari aspek ekonomi misalnya ada indikator yang mewakili ekonomi, itu bagaimana kita bisa menjelaskan sisi ekonominya atau sisi sosialnya. Nah, itu menjadi sebuah hal yang menarik sih. Karena ya saya juga menjadi banyak belajar dari rekan-rekan dari lintas keilmuan ya. Nah, itu kadang saya mendapat sebuah pemahaman dari mereka yang sangat baik sekali dan itu akan menunjang jam terbang saya juga artinya seperti itu. Menurut Bapak susah nggak sih selama Bapak berkolaborasi ini untuk menyatukan kepala-kepala yang udah berkolaborasi lah ini kayak pasti kan beda pandangan kan. Nah, itu menurut Bapak susah nggak sih? Ya enggak juga. Tinggal bagaimana kita bisa menjelaskan pandangan kita kepada rekan kita seperti itu ya agar bisa diterima ya pastinya dengan keilmuan kita dengan fakta yang kita temukan dari hasil penelitian. Nah, itu yang kita coba jelaskan kepada rekan kita juga ketika menjelaskan juga dari keilmuan dia ya. Nah, bagaimana juga kita bisa menerima juga pandangan dia seperti apa. Nah, dari situlah nanti kita tinggal gabungkan dan kita kemas tuh untuk penyampaian kepada publiknya itu seperti apa. Karena kami setelah melakukan survei waktu itu kita di Kalimantan Barat kita survei ke 5 kabupaten ya. Kita masuk ke Polres seperti itu, kita meneliti dari masyarakat, kemudian kita melakukan diseminasi besar nih. Nah, dalam diseminasi itu yang terlibat cukup luas, ada media massa, ada Forkopimda, ada dari mahasiswanya, ada bagaimana. Nah, itu kan bagaimana kita ketika menyajikan hasil itu mereka semua bisa memahami dengan mudah gitu ya. Nah, seperti itu sih. Tantangan tersulit Bapak pas ngerjain project yang Bapak udah jelasin tadi itu apa sih Pak? Kayak apakah mengumpulkan datanya atau kayak melihat keaslian datanya atau gimana? Mungkin tantangan yang paling berat itu kalau sebagai saya di dunia statistik, mungkin ya karena kita di statistik kan lebih cenderung bermain dengan data, dengan komputasi dan bagaimana. Nah,
pengalaman di luar itu kan mungkin jam terbang sih kita juga masih harus ditambah lagi ya. Nah, kadang-kadang menyajikan atau menginterpretasikan dari sisi hal lain gitu ya. Dari sisi hukum tuh bagaimana gitu ya. Itu pasti bagi saya pribadi saya akan kewalahan. Karena saya tidak terlalu memahami ilmu hukum itu bagaimana. Oh, ilmu sosial itu bagaimana. Sehingga saya harus berdiskusi tuh dengan rekan saya yang memang berasal dari ilmu itu, sehingga hasil yang saya peroleh dari survei ini atau dari analisis statistika ini bisa sesuai nanti dengan pembaca ya atau penerima hasil seperti itu. Nah, mungkin kita boleh ke Lingben sama Sosin ya Pak. Oke. Fokus banget kayaknya. Nah, kalau dari data Lingben sama Sosin itu tuh biasa tuh dibahas apa aja sih Pak? Kayak data yang digunakan tuh apa aja gitu? Oke. Jadi kalau yang saya lihat dari beberapa senior yang sudah selesai, kalau yang di sosial industri biasanya lebih cenderung mengambil mata kuliah yang ke arah analisis multivariat. Jadi kan di sana ada analisis faktor, kemudian analisis cluster, seperti itu, pengelompokan, segmentasi dan sebagainya, seperti itu yang dilakukan. Nah, itu biasanya menggunakan data-data dari instansi lain, misalnya ada dari BPS, dari Bapeda atau dari pihak-pihak lain ya yang ada data-data tersebut. Nah, kalau yang di bagian Lingben yang saat ini ya kita juga sudah ada mata kuliah SIG seperti itu. Nah, itu kan ya apalagi kalau di Kalbar kan memang ada hal yang menarik ya. Itu ada kebakaran hutan, habis itu ada kemarin juga ada banjir besar, habis itu ada hotspot, titik api, gambut dan sebagainya. Nah, itu mungkin itu menjadi hal menarik juga karena itu menjadi hal di Kalbar itu menjadi hal yang penting ya, menjadi semacam uniknya di Kalimantan Barat itu hal itu. Nah, sehingga beberapa mahasiswa saat ini juga cenderung membahas itu terkait kebakaran hutan itu bagaimana secara spasialnya atau seperti apa, kemudian mitigasi bencananya seperti apa. Nah, itu kita juga kolaborasi itu dengan dosen-dosen di luar prodi ya ataupun di luar fakultas ya, mereka sebagai pembimbing maupun sebagai penguji ya, sehingga bisa memberikan wawasan juga bagi rekan-rekan mahasiswa juga bahwa keilmuan di sana seperti apa, seperti itu. Oke, saya lanjutkan Pak. Saya lanjutkan sedikit Pak ya. Hasil dari penelitian cutting tuh ya, itu tuh ada nggak sih Pak yang kayak udah dilanjutkan dan digunakan oleh instansi-instansi tersebut gitu Pak? Ya, sebenarnya dari KP ya misalnya kerja praktik ataupun dari skripsi juga sudah ada. Kita kan kemarin juga ada yang pengujinya itu dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Nah, itu kita menggunakan data yang diberikan dari sana. Jadi kan mereka memberikan, oh ini loh ada isu terkini nih. Nah, jadi mereka memberikan ide kepada mahasiswa, oh kalian membahas ini nih isu terkini di Kalbar di tahun ini terkait hal ini. Nah, kita membahas hal itu. Kemudian hasil dari analisis setelah mahasiswa itu berdiskusi dengan dosennya, kemudian memilih metode analisis yang tepat yang akan digunakan, bagaimana seperti itu. Nah, hasilnya itu pun juga nanti akan didiskusikan tuh dengan pihak BPS. Oh, nanti kan dari pihak BPS memberikan arahan-arahan lagi nih, wawasan-wawasan lagi terkait hasil yang diperoleh. Nah, barulah nanti diseminarkan atau disidangkan seperti itu. Nah, itu sudah ada beberapa pihak yang terlibat ya di program studi statistika seperti itu. Saya sedikit penasaran Pak mengenai kayak kalau misalnya kita bahas disku kayak bahas sosial, bahas Lingben, itu kan pasti kayak ada cara memvisualisasikan kayak misalkan saham kan data real time-nya gitu. Nah, itu gimana sih Pak? Bapak bisa jelasin dikit gak cara memvisualisasikan data real time yang emang udah ini? Soalnya kayak misal kita bahas sosial itu kan pasti bahas kayak orang itu kan ada yang kayak website kayak menyatakan kayak orang hidup tinggal segini orang itu, tapi kan secara real time itu gimana gitu. Jadi kayak sambil tiap detik itu udah update terus gitu ya. Itu gimana cara mereka bisa tahu kayak? Nah, iya. Ya, jadi memang data yang update-nya secara cepat itu memang terkadang itu baik, namun terkadang juga tidak menjadi baik juga. Nah, seperti itu kan. Jadi ya tinggal bagaimana kita mau seperti apa dalam menggunakan data itu. Nah, jadi kan kalau kita bicara
beberapa analisis misalnya ya, analisis yang secara data itu selalu berubah di tiap detiknya atau di tiap harinya seperti itu. Nah, terkadang kan untuk membuat suatu kebijakan juga akan menjadi rumit ya, karena kok terjadi perubahan. Nah, sehingga terkadang ya kita menganalisisnya, ya mungkin kita menetapkan kita ngambil datanya dalam mingguan atau harian seperti itu, ataupun kita menggunakan bulanan yang mungkin nantinya akan dibuat kebijakan untuk proyeksi ke depannya bagaimana, seperti apa. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi bukan berarti data yang selalu update juga baik. Nah, namun kadang juga akan menjadi menyulitkan kita juga dalam menganalisis ya. Karena kan bisa jadi hasilnya selalu berubah-ubah. Nah, itu kan artinya implementasi kebijakan juga akan sulit untuk diterapkan dengan perubahan-perubahan yang cepat seperti itu ya. Seperti itu. Berarti kita harus memang menentukan dari awal, kayak misal kita mau ambil 2023 doang atau 2022 doang gitu. Iya, ya seperti itu. Oke. Kan aktuaria tuh bisa dibilang sebagai mata kuliah atau pelajaran yang bisa dibilang kayak fokus ke matematis gitu ya Pak. Matematis banget. Dan kalau komputasi itu ya komputasi gitu ya. Nah, perbedaan signifikan antara matematis dan juga komputasi itu gimana ya Pak? Oke. Nah, ini juga unik ya ilmu aktuaria itu ya. Jadi kadang tuh banyak orang yang membicarakan ilmu aktuaria itu adalah ilmu nujum ya. Jadi kayak kita sampai memperkirakan kematian itu bagaimana seperti itu kan. Nah, tapi ya sebenarnya kan kita juga kalau kita kan juga ada ekspektasi hidup di sebuah negara tuh bagaimana, di sebuah provinsi bagaimana. Itu kan yang digunakan sebagai analisis kebijakan nantinya ya. Nah, jadi di ilmu aktuaria itu datanya juga besar. Kemudian beberapa software yang ada itu beberapa belum bisa mengakomodir untuk aktuaria. Nah, kalau di RStudio sudah ada beberapa library yang menggunakan library aktuar, library live table atau yang bagaimana. Nah, jadi ya tinggal kita kolaborasikan tuh data yang kita peroleh dari aktuaria tadi. Aktuaria itu bukan hanya kematian ya. Jadi ada data kematian, ada data yang peluang kesehatan, peluang penyakit gitu ya. Nah, itu juga banyak juga yang bisa dilakukan dilakukan penelitian seperti itu ya. Nah, penyelesaiannya itu ya akan lebih baik menggunakan dengan komputasi. Karena kecepatannya akan berbeda kalau kita menggunakan yang biasa ya secara manual seperti itu. Kalau dengan komputasi kan kita lebih mudah ya, lebih mudah untuk penyelesaiannya seperti itu sih. Nah, jadi memang ilmu komputasi juga ya sangat penting untuk di zaman ini. Ya mungkin kalau misalnya contohnya gini deh, teman-teman mencari ada sebuah data 5 data nilai mahasiswa misalnya. Coba ada 5 mahasiswa, cari nilai rata-ratanya. Mungkin kalian bisa dengan cepat menghitungnya. Tapi kalau saya coba tanya, ada 100 mahasiswa nih nilainya, bisa nggak kalian kerjakan dengan cepat? Saya minta cuman 1 menit deh, saya kasih waktu dengan manual kalian. Nah, dengan kalkulator pun mungkin akan rumit tuh untuk menambahkannya. Nah, tapi kalau dengan komputasi kan dengan mudah ya, dengan cepat ya. Nah, itu manfaat dari komputasi itu, membantu kita setidaknya seperti itu. Nah, kalau kita di statistika FIBA Untan kan kita belajar kayak RStudio, SPSS, Minitab gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri kalau di dunia kerja tuh apa sih Pak yang harus kami fokuskan gitu Pak untuk dipelajari? Nah, ini penting juga nih. Yang dari beberapa alumni ya yang diskusi dengan saya itu yang paling dasar ya memang ya SPSS itu sebagai penunjang kita juga, Fuse, Minitab dan sebagainya. Tapi jangan lupakan Excel. Nah, Microsoft Excel itu sangat penting sekali. Karena itu kalau kalian bisa menggunakan formula-formulanya, kemudian pivot table-nya, kemudian visualisasi dashboard-nya seperti apa, atau makro Excel-nya di sana juga akan menjadi komplit kalian skill kalian itu akan menjadi bagus sekali. Nah, memang dasarnya di sana. Tinggal nanti kalian ya mengembangkannya lagi dengan visualisasi yang lain. Misalnya kita menguasai software Power BI, Tableau, nah atau yang lainnya seperti itu. Kalau di RStudio mungkin ke arah AdShiny gitu ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan seperti itu. Nah, itu menurut saya seperti itu sih. Berarti dari banyak software yang kita udah pelajari, berarti Excel bahkan Excel dari dulu yang
kita pelajari dari SMP bahkan mungkin atau SMA, rupanya itu juga salah satu komoditas statistika. Iya, nah itu jam terbang lagi untuk menguasai Excel. Itu jangan kita hanya cuman baca buku, habis itu tapi kita tidak pernah mencobanya langsung. Nah, kita harus mencobanya langsung tuh untuk melakukan analisis yang ada di Excel seperti itu. Nah, mungkin bisa mulailah kalian belajar nih ke arah pivot table ya. Itu juga sangat penting sekali. Beberapa alumni kita sudah mengarah ke sana pembelajarannya. Kemudian yang visualisasi juga itu udah ke arah sana. Tapi Excel juga menjadi modal utama kalian lah. Dasar kalian dari sana lah seperti itu. Berarti fokus utama kita emang di Excel. Iya. Kerja. Iya. Kayak penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP juga gitu sih Pak. Iya, ya seperti itu, formula-formula seperti itu. Namun kalau di Excel kan tidak terlalu komplit ya untuk analisis statistiknya. Misalnya kayak uji regresi, ya itu bisa memang, tapi kan tampilannya agak berbeda ya dengan tampilan yang ada di SPSS, di RStudio seperti itu. Nah, tinggal kita komplitkan nih dengan beberapa software statistika yang lain seperti itu. Dan software statistika itu banyak sekali. Nah, nggak usah kalian terlalu fokus terlalu banyak. Mungkin kalian cari mana sih yang menarik bagi kalian, mana yang kalian ingin kuasai seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara ke SIG tadi, itu ada Google Engine, ada ArcGIS, itu juga menggunakan data juga seperti itu. Kemudian ada kalau yang sosial industri ke Structural Acquisition Modeling itu ada LISREL, ada AMOS, ada Smart PLS, ada WAP PLS dan sebagainya. Itu kan jadi memang software statistika itu sangat banyak sekali. Tapi mereka mempunyai ciri khas masing-masing seperti itu kan. Kalau Evius lebih ke arah keuangan misalnya atau ke arah regresi gitu ya. Ya selama ini menurut saya belum ada sih yang lengkap ya. Kalau RStudio dia selalu update ya. Selalu update. Itu memang tapi ya kalau RStudio memang lebih ke arah sintak ya bermainnya ya. Berbeda dengan yang software-software lain yang berbasis GUI ya, Graphical User Interface. Nah, jadi itu kalau di RStudio itu lebih lengkap. Di Python juga itu masih berbasisnya command line gitu ya, seperti itu. Berarti memang dari awal kita harus tentukan dulu kita mau ke arah mana sih ke depannya. Jadi kita bisa fokus mana sih software yang kita mau pakai. Iya, seperti itu. Mungkin terakhir ya Pak, ada nggak sedikit saran dari Bapak sendiri nih untuk mahasiswa atau peneliti muda yang bakal berkontribusi dalam isu lingkungan khususnya atau sosin melalui data? Iya, jadi ya mungkin ini bisa mulai ya, karena di Kalimantan Barat ya, karena kita berada di Kalimantan Barat, jadi kita bisa melihat isu-isu yang ada di Kalimantan Barat atau fenomena yang ada di Kalimantan Barat. Misalnya seperti Januari lalu nih, ada sebuah banjir besar di jalan lintas Malaysia Indonesia. Nah, itu kan apa yang terjadi di sana? Mungkin kita bisa melakukan analisis di sana menggunakan analisis spasial misalnya dengan melihat peta ya seperti apa, visualisasi petanya seperti apa di tiap tahunnya bagaimana, apa yang terjadi di sana seperti itu ya. Kemudian Kalbar juga itu adalah kebakaran hutan nih. Nah, mungkin itu menjadi hal yang menarik juga nih. Kita kan juga punya data titik hotspot yang ada di Diskominfo. Nah, mungkin dari sana kita bisa melakukan pemodelan matematik atau statistiknya seperti apa sehingga kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kemudian hal apa lagi sih yang mungkin terkait gambut misalnya, tanah gambut seperti apa yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itu kan hal-hal menarik itu bisa kita lakukan. Nah, ataupun kalau ke arah sosial sih, di sini kan ya menurut saya ini kan ada ada 3 unsur adat ya, ada Dayak, Melayu maupun Cina ya, Chinese ya. Mungkin kalian bisa membahas tuh secara sosialnya seperti apa gitu ya. Jadi nggak hanya secara sainsnya, mungkin ke arah sosial, data sosialnya seperti apa juga bisa dilakukan. Ya walaupun sekarang juga ilmu statistika udah banyak juga masa-masa kita juga membahas ke arah web scraping gitu ya. Nah, jadi kan kadang kita berpikir statistika itu fokusnya adalah ke sebuah data itu adalah angka, sedangkan tidak seperti itu. Image itu adalah data, kemudian misalnya lagu ya itu data gitu kan, gambar tadi gambar sudah, kemudian video atau apa itu kan juga berupa data-data juga ya, atau kata komentar yang dari kita mempelajari dari komentar yang ada di YouTube atau dari Twitter yang kita lakukan analisisnya juga bisa dilakukan seperti itu sih. Berarti data bisa dari mana saja. Iya, jangan yang angka. Iya, jangan kita berpikir data itu hanya berupa angka, tidak. Berupa teks itu juga data seperti itu. Itu. Mungkin kita sampai di penghujung acara. Oke. Kita sudah membahas dari banyak sekali ya, dari
sosial lingkungan, lingkungan kebencanaan, dan bahkan sampai ke bisku. Mungkin untuk podcast kali ini kami tutup dulu. Terima kasih. Oke, dadah.